Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi, sopan, sebagaimana saudara sedang berada di gereja. Kedua, siapkan diri, duduklah yang sopan, rapi. Jangan melakukan kegiatan lain seperti makan, minum sepanjang ibadah dilaksanakan. Ketiga, ikutilah liturgi serta berpartisipasi aktiflah selama ibadah berlangsung seperti duduk, berdiri, bertepuk tangan, memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan di dalam amplop. Dan yang keempat, ikutilah ibadah live streaming dari awal sampai selesainya sebagaimana saudara beribadah di gereja. Demikian panduan tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Biarlah ini sungguh menolong kita semua untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami. Dan kami bersyukur karena Engkau terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kasih Tuhan dalam hidup kami, selain kami mengucap syukur. Dan kami mau belajar taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Bapa di surga, kami datang pada hari ini bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di GKKB Kumpai. Tuhan tahu setiap pribadi kami. Tuhan tahu setiap diri kami yang ada di dalam pikiran kami, dalam perasaan kami. Dan jika sekiranya Tuhan ada sesuatu yang menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan menolong kami, supaya hati kami bersuka cita, supaya hati kami damai dan bergairah untuk datang kepada Tuhan. Bapa, mari Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Setiap kami yang melayani, setiap kami yang hadir, kiranya anugerah Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan memberkati dari awal sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita masih tetap berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bahasa Indonesia terlebih dahulu dan dilanjutkan di dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Satu sinjing. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感愿，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Allah yang mengasihi kita, yang kita kenal dalam Yesus Kristus, telah mempersembahkan hidupnya satu kali, dan itu untuk selama-lamanya dan telah tuntas, telah diselesaikan olehnya. Sehingga setiap kita yang percaya dijamin untuk diselamatkan hidup bersama dengan Tuhan. Oleh karena kuasa darah Tuhan itulah kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Kita bisa datang menghampiri Tuhan. Untuk itu mari kita terus memberi diri kita untuk terus memuji Tuhan, untuk terus menyembah Tuhan, karena Tuhan telah melayakkan kita oleh karena darahnya yang kudus. Mari kita naikkan pujian oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, puji
Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Hanya karena pengorbanan Kristus kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Hanya karena pengorbanan Kristus kita berani datang di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita mempersembahkan hidup kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau taat dan setia kepadanya. Kita naikkan pujian ini, anugerah-Mu datang. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku, Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru
Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dalam Ibrani pasal ke-10 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Ibrani pasal 10 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Ibrani pasal 10 ayat 14 sampai 18 kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita menaikkan pujian yang berkata, Anugerah-Mu sertaku. Tuhan telah menyelamatkan kita dari kegelapan. Dan dalam hidup ini sekalipun pergumulan ada, tapi percayalah bahwa kalau masalah kita yang terberat yaitu dosa Tuhan sudah selesaikan, maka masalah dalam hidup ini juga Tuhan sanggup menyelesaikannya. Asal kita mau percaya akan kuasa Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Anugerah-Mu sertaku. Yesus, ku puji-Mu, Kau selamatkanku dari kegelapan. Apabila ku berseru, Kau beriku kekuatan, agar-ku jadi kuat. Yesus, ku puji-Mu. Yesus, ku puji-Mu, Kau selamatkanku dari kegelapan. Apabila ku berseru, Kau beriku kekuatan, agar-ku jadi kuat. Yesus, 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 Yesus. Di tengah ombak badai, anugerah-Mu sertaku. Kau pengharapan kekasih jiwaku. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Yesus, ku puji-Mu, Kau selamatkanku dari kegelapan.
di tengah ombak badai, anugerah-Mu sertaku, Kau pengharapan kekasih jiwaku. Yesus, di tengah ombak badai, anugerah-Mu sertaku, Kau pengharapan kekasih jiwaku. Kepada hambanya disilakan. Mari Bapak Ibu kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sampai pada saat ini, kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan perenungan dari firman Tuhan. Tolong setiap kami, terangi hati pikiran kami. Agar ketika kami mendengar bukan hanya sebatas kami tahu, tetapi firman-Mu itu berdiam di dalam hati kami, terus menyapa kami di dalam keseharian kami, dan menggelisahkan kami di dalam kehidupan kami, agar kami pada akhirnya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus, kuatkan juga setiap kami, karena dalam pergumulan hidup ini, kadang kami diseret ke arah yang salah. Biarlah melalui bimbingan Roh Kudus akan kebenaran firman Tuhan, hidup kami dituntun kembali ke jalan yang tepat. Inilah doa permohonan kami, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Bersyukur sekali saya bisa kembali beribadah bersama Bapak Ibu setelah sekian lama enggak kesini ya. Sudah lama saya tidak kesini dan saya berharap jemaat di sini juga dalam kondisi baik-baik saja ya. Tetap dalam kondisi sehat. Oke, perenungan firman pada pagi ini diberikan judul Hati yang Baru. Hati yang baru. Pembacaan firman Tuhan tadi sudah kita lakukan dari Ibrani pasal 10 ayat 14 sampai 18. Saya tidak akan membacakan ulang. Saya mengajak kita untuk merenungkan, sudahkah saya memiliki hati yang baru? Saya kan orang Kristen. Sudah lama saya beribadah. Pastilah saya sudah punya hati yang baru. Tunggu dulu. Tidak semua orang yang beribadah, yang datang ke gereja, yang sudah belasan tahun, mungkin puluhan tahun, punya hati yang baru. Tidak semua. Jadi kita patut merenungkan ini baik-baik untuk setiap kita. Termasuk bagi saya juga. Apakah saya sudah punya hati yang baru? Nah, Bapak Ibu, perubahan di dalam dunia ini tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari. Dunia ini pasti berubah. Pasti berubah. Apakah Bapak Ibu tahu ada yang tidak pernah berubah di dalam dunia ini? Ada? Apakah ada dalam dunia ini yang tidak pernah berubah? Ada enggak? Enggak ada. Kalau sebut Allah, Allah itu ya bukan berasal di dunia ini. Dia ada di surga. Allah pasti tidak berubah. Kasih-Nya itu sejati. Dari awal sampai akhir sama. Yang tidak berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Kalau perubahan itu berubah, artinya tidak ada perubahan lagi. Membingungkan ya. Jadi di dalam dunia ini semuanya pasti akan berubah. Apakah itu perubahan dari yang baru menjadi lama, atau lama menjadi baru lagi, atau dari baik menjadi buruk, dari buruk menjadi baik? Nah, kita pasti berharap, setiap kita pasti berharap mengalami perubahan.
Kita punya yang lama, mau jadi yang baru. Kita punya yang buruk, mau jadi yang lebih baik. Pastinya seperti itu. Saya berharap jemaat juga punya pengharapan yang seperti itu. Jadi dari yang buruk menjadi semakin dan semakin baik. Dari sesuatu yang sudah usang, yang sudah lusuh, bisa diubahkan menjadi sesuatu yang baru. Bapak Ibu pasti tahu ya, hewan apakah ini ya? Hewan yang mungkin bagi sebagian orang menjijikan, ulat bulu ya. Bagi sebagian orang menjijikan, mungkin pernah kepegang gatal ya. Dan bagi para petani ini dianggap hewan yang mengganggu sekali, hama. Karena dia menggerogoti daun-daun tanaman. Rusak tanaman dibuatnya. Nah, ulat ini punya perilaku makan, perilaku hidup yang buruk di mata petani. Tetapi seiring waktu ulat ini bisa berubah. Nah, berubah menjadi fase kepompong. Jadi fase kepompong ini dia diam seperti mati, tetapi di dalamnya terjadi perubahan. Di dalamnya terjadi perubahan yang signifikan sekali. Sehingga pada akhirnya dia akan menjadi seekor kupu-kupu. Bagi sebagian besar orang ya, kupu-kupu ini hewan yang indah, hewan yang menarik, hewan yang menguntungkan. Apalagi bagi para petani ya. Kupu-kupu ini perilaku makannya dia menghisap nektar atau madu ya pada bunga. Dan dianggap membantu penyerbukan. Sehingga kalau pada tumbuhan yang berbuah, ini membantu dalam penyerbukan dan menghasilkan buah. Bayangkan, dari seekor ulat yang buruk rupa, yang dianggap merugikan, berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah dan dikatakan menjadi berkat. Sebagai orang Kristen kita berharap bisa mengalami perubahan yang seperti ini. Perubahan yang bukan hanya terjadi di luar, tetapi sungguh menyentuh ke dalam hati kita. Perubahan yang terjadi dalam hidup hati kita. Apakah ini sudah terjadi dalam hidup kita? Melalui firman Tuhan pada pagi ini yang tadi kita baca, Tuhan menyatakan dengan pengorbanan Tuhan Yesus sekali, itu adalah pengorbanan yang sempurna. Tidak perlu lagi ada korban-korban lain. Sekali pengorbanan Tuhan Yesus itu sudah menyempurnakan dan menggenapkan janji Allah. Janji Allah yang mana? Aku akan menuliskan hukum-hukumku di dalam hati mereka dan di dalam akal budi mereka. Itu adalah janji Tuhan pada zaman Nabi Yeremia. Ketika bangsa Israel masih memberontak terhadap Allah, Allah sudah berjanji, aku akan menaruh hukumku ke dalam hati dan akal budi mereka. Nah, janji ini tergenapi ketika Tuhan Yesus mati. Setiap kita yang percaya, kita mendapatkan hukum itu di dalam hati kita. Kok bisa ya? Nanti akan saya jelaskan. Pertanyaannya, setiap orang pasti menginginkan sesuatu yang baru. Apakah itu rumah baru? Siapa yang gak pengen sih punya rumah baru? Atau punya kendaraan baru? Pak Amun, mau punya kendaraan baru Pak Amun? Mau, saya juga mau. Siapa sih yang gak mau? Atau punya anggota keluarga yang baru? Atau punya penghasilan yang tambahan yang baru? Atau punya hal-hal lain yang baru? Pakaian baru, aksesoris baru, handphone baru, ataupun apapun yang ada di dunia ini. Setiap orang berharap punya sesuatu yang baru. Tetapi pertanyaan bagi kita, apakah kita berharap selalu punya hati yang baru? Hati yang memperkenankan Tuhan. Kita berharap punya banyak hal yang baru. Tetapi apakah kita selalu punya harapan untuk memiliki hati yang baru?
hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini pertanyaan bagi setiap kita. Apakah dalam hidup kita ini, di dalam keluarga, pekerjaan, hobi, dan banyak hal lain lagi, apakah Tuhan Yesus yang menjadi pusat hidup kita? Yang mengubahkan hati kita menjadi hati yang baru. Apakah kita sudah punya hati yang seperti ini? Next. Apakah kita sudah punya hati yang seperti ini? Di dalam kehidupan umat Israel, Allah berusaha untuk memulihkan kembali umatnya. Memulihkan kembali umatnya agar menjadi berkat bagi dunia. Bisa menjadi garam dan terang dunia. Memberkati banyak bangsa. Oleh karena itu Allah melakukan perjanjian, memberikan hukum-hukum kepada umat Israel. Itu menjadi langkah hidup mereka, penuntun hidup mereka, agar mereka hidup menjadi berkat. Nah, ini contoh ya, perjanjian lama Allah memberikan hukumnya, hukum yang tertulis pada 2 loh batu ya, 2 loh batu. Diberikan di atas gunung Sinai dengan kondisi yang tegang, ketakutan. Bangsa Israel ketakutan pada saat itu. Dibawa turun oleh Musa dalam bentuk 2 loh batu. Ini hukum yang Allah berikan pertama kepada umatnya. Dan Allah juga memberikan perintah, ingatlah akan hukum ini. Ingatlah dan ingatlah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, orang Israel disuruh untuk mengingat hukum-hukum itu. Dengan cara apa? Dengan cara yang bisa mereka lihat. Dengan cara yang mereka bisa sentuh. Yang mereka bisa pegang. Apa itu? Ada minimal ada 2 hal yang nampak secara fisik. Yang pertama adalah tefilim. Yang kedua adalah gedilim. Jadi tefilim itu ya tali sembayang ya, atau tali doa yang biasa mereka ikatkan di atas kepala mereka, di dahi. Itu ada satu ya, ada benjolan ya, itu yang warna hitam. Nah, yang diikatkan juga di tangan kiri, itu sebagai pengingat mereka kan hukum Allah, agar hukum Allah ada dalam pikiran mereka, ada dalam mulut mereka. Itu tali sembayang, tefilim. Ada juga yang namanya gedilim atau jumbai jubah. Itu yang dipakai oleh orang-orang Yahudi ya. Kalau kita lihat ahli Taurat, mereka sering pakai itu dengan jumbai yang panjang yang sering dikritik oleh Tuhan Yesus. Nah, kita lihat Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Memakai tali sembayang yang lebar-lebar, memakai jubah yang panjang-panjang. Sebenarnya kedua hal ini untuk mengingatkan orang Israel akan hukum Allah. Hal-hal yang nampak dalam kehidupan sehari-hari mereka. Untuk mengingat kembali ada hukum-hukum Allah yang berikan. Kalau hari ini apa sih? Mungkin salib di gereja atau salib di kalung kita. Apalagi mungkin Alkitab fisik. Mungkin ketika kita mengikuti perjamuan kudus ada roti dan anggur, itu hal-hal fisik yang bisa kita lihat. Apakah itu mengingatkan kita kepada hukum-hukum Allah? Apakah itu membuat hati kita diisi dengan hukum Allah? Memiliki hati yang baru. Dalam sejarah orang Israel, ternyata kedua hal ini tidak efektif. Bangsa Israel melupakan perjanjian, melupakan hukum Allah. Mereka jatuh dalam pemberontakan terhadap Allah. Akhirnya Allah buang mereka. Dan pada akhirnya perjanjian lama dibatalkan. Perjanjian lama mereka harus persembahkan kurban demi kurban yang banyak. Tidak menghapus dosa mereka dengan sempurna. Dan pada akhirnya Allah
memberikan perjanjian yang baru. Perjanjian yang diberikan di atas puncak Golgota. Diberikan di atas puncak Golgota yang dipenuhi dengan ratap tangis yang dibawakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Inilah korban yang sempurna yang Allah sediakan bagi umatnya untuk mengikat suatu perjanjian yang baru bagi hati umat. Jadi Tuhan Yesus telah menjadi korban yang sempurna bagi setiap kita. Kita tidak perlu lagi pada hari Minggu atau hari Sabat kita membawa kambing atau domba atau lembu ke gereja untuk dikorbankan. Karena dengan korban yang satu itu, kita sudah dilayakkan, dosa kita sudah dihapuskan, dan kita dapat masuk ke hadirat Allah dengan salom, dengan damai sejahtera. Nah, pengorbanan Tuhan Yesus ini menjadi perjanjian yang baru yang ditulis dalam hati kita. Jadi bukan berarti literal ya, ditulis, diukirkan dalam hati kita ya, bukan. Ini hanya suatu penggambaran bahwa hukum Allah itu akan berdiam di dalam hati kita dengan erat. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau saya menggambarkan seperti relasi suami istri. Misal, ada seorang suami berkata pada istrinya, istriku, kalau kamu nyebrang jalan jangan tergesa-gesa. Lihat kiri, lihat kanan. Tapi yang namanya istri juga seorang manusia ya, dengan kebiasaan lamanya yang tergesa-gesa. Apa yang dikatakan suaminya itu terabaikan begitu saja. Seringkali sang istri itu harus menyeberang jalan dengan tergesa-gesa. Dan pada suatu hari, di tengah keramaian arus kendaraan yang lalu lalang, sang istri itu dengan sembrono melangkah ke tengah jalan dan hampir tertabrak. Untungnya sang suami menarik istri itu berhasil selamat dari kecelakaan. Tetapi suaminya yang tertabrak. Suaminya yang harus tertabrak dan terluka parah. Pertanyaannya, ketika suaminya berkata, istriku engkau harus kau nyebrang jalan harus hati-hati ya, lihat kiri, lihat kanan. Kau sudah oke baru melangkah. Kok itu enggak didengarkan? Kadang manusia seperti itu ya. Kalau dinasehati yang benar, diberikan aturan-aturan, kadang diabaikan begitu saja. Tetapi ketika itu terjadi kecelakaan, dia tahu suaminya sudah ingatkan, dia hampir kecelakaan, tetapi suaminya yang menggantikan dia. Suaminya yang harus mengalami luka-luka parah. Baru pada saat itu, perkataan suaminya itu menusuk dalam hatinya. Kalau aku dari dulu mendengarkan perkataan suamiku, mungkin sekarang tidak akan terjadi seperti ini. Nah, ini gambaran. Ketika pengorbanan Tuhan Yesus di atas Golgota, itu menusuk sampai ke dalaman hati manusia. Mengapa harus dia yang menjadi korban? Padahal saya yang berdosa. Ini, apakah kita merasakan, apakah kita mengalami akan hal ini? Kita bisa menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tetapi ketika kita tidak mengalami akan hal ini, hukum itu ditulis dalam hati kita, maka sia-sialah hidup kekristenan kita. Apakah kita pernah berpikir, saya yang harusnya disalibkan, saya yang harusnya dihukum mati, kenapa Tuhan Yesus yang mau menggantikan saya? Ketika kita hanya menganggap berpikir, pantaslah Tuhan Yesus mati bagi saya, enggak apa-apalah dia yang mati, maka hidup kita akan biasa-biasa saja. Ketika kita mengalami sentuhan, jamahan pengorbanan dari Tuhan Yesus, saya sungguh tidak layak Tuhan, tetapi Engkau
mau berkorban bagi saya. Engkau mau menggantikan posisi saya dihukum mati. Pada saat itulah hukum Allah akan diukirkan dalam hati kita. Dan firman Tuhan berkata, ketika kita percaya akan pengabaran Injil, kebenaran Injil Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan mematraikan berita Injil itu dalam hati kita. Ini maksudnya, ditulis di dalam hati kita. Berita Injil itu akan terpahat dengan jelas dalam hati kita, bahwa sungguh saya berhutang pada Tuhan Yesus. Dia tidak layak mati, tetapi dia mau menggantikan saya. Hidup saya sekarang ini adalah milik dia. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian mengalami akan hal ini? Bukan hanya sebatas tahu, semua orang bisa tahu akan hal ini. Tetapi ketika hati kita tidak pernah mengalami ini, hidup kita, hati kita tidak akan berubah. Kemudian, bukan hanya mematraikan berita Injil, tetapi Roh Kudus itu terus menggemakan Injil kebenaran Allah, hukum-hukum Allah, terus disuarakan dalam hati kita. Dalam kehidupan kita seringkali kita bisa bergumul, kita bisa salah mengambil keputusan, kita bisa salah bertindak. Tetapi Roh Kudus itu akan terus mengingatkan kita, itu salah, jangan teruskan. Ayo berbalik, ayo bertobat. Jangan seperti itu. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus akan terus menggemakan hukum Allah dalam hati kita. Apakah kita pernah mengalami hal yang seperti ini? Ketika kita bergumul, kita mengambil keputusan yang salah, kita melakukan perbuatan yang tidak tepat, kita mendengarkan ada suara yang berbisik pada kita. Apakah kita mengalaminya? Ini hati baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Setiap kita bisa mengaku orang percaya. Setiap kita bisa datang ke gereja setiap minggu untuk beribadah. Setiap kita mungkin bisa memberikan persembahan yang rutin. Tetapi tidak setiap kita punya hati yang baru. Nah, mungkin saja kita sudah punya hati yang baru, tetapi belum tentu kita bisa hidup sesuai dengan hati yang baru itu. Ini contoh ya. Setiap orang yang percaya punya Roh Kudus. Punya Roh Kudus dalam hati mereka. Tetapi Allah tidak menebus kita seperti robot. Allah tidak menebus kita seperti robot yang hanya dikatakan A, dia lakukan A. Perintah B, dilakukan B. Allah tetap memberikan ruang terbuka. Hati kita bebas untuk memilih. Oleh karena itu, tidak jarang ada orang-orang Kristen yang mengaku sudah percaya, tetapi hidupnya tidak seturut dengan firman Tuhan. Nah, seperti itu. Ada orang yang bisa menyangkal, Roh Kudus bilang jangan seperti itu, dia nolak. Bisa menyangkal. Kita masih bisa menolak bimbingan Roh Kudus. Ada juga orang yang belajar untuk taat kepada Roh Kudus. Ini butuh komitmen hati. Kita sudah diberikan hati baru, kita perlu terus menjaga hati baru itu tetap baru, tetap bersih. Nah, ini perlu komitmen. Kebulatan tekad, saya ingin hidup bagi Tuhan sampai akhir hidup saya. Dalam hidup kita ini, siapa yang ada dalam pusat hidup kita? Kalau orang-orang berdosa, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang menjadi pusat hidup mereka adalah dirinya sendiri. Saya mau melakukan apa? Saya lakukan. Apakah itu salah benar? Enggak peduli. Pokoknya saya senang. Pokoknya saya diuntungkan. Tapi dalam kehidupan orang percaya,
ketika sudah punya hati baru, yang menjadi pusat di dalam hidup kita adalah Yesus Kristus yang tersalib itu. Bagaimana teladan hidup Tuhan Yesus menjadi contoh dalam hati kita, dalam hidup kita. Tuhan Yesus melangkah ke sana, kita ikut melangkah ke sana. Tuhan Yesus tidak melakukan yang seperti itu, kita juga belajar untuk tidak melakukan yang seperti itu. Tidak mudah. Setiap kita bergumul, termasuk saya. Setiap kita bergumul untuk menjaga hati yang baru ini. Seperti menjaga pakaian putih ya. Ibarat hati yang baru itu adalah pakaian putih. Kita bisa pakai pakaian putih tiap hari, tapi menjaganya tidak mudah. Kita ada berbagai noda di sekitar kita yang bisa mengotori pakaian putih itu. Tugas kita adalah memiliki komitmen untuk terus menjaga. Kalau itu ternoda, kita harus bersihkan. Bukan dengan kemampuan kita sendiri. Datang kepada Tuhan. Memohon Tuhan untuk memproses lagi. Memurnikan lagi. Membersihkan lagi. Menyucikan kembali. Nah, Bapak Ibu, ketika hati kita adalah hati yang baru, maka itu akan nampak lewat perilaku-perilaku keseharian kita. Akan nampak. Apakah seseorang ini sudah punya hati baru atau belum? Akan nampak lewat perilaku sehari-harinya. Apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi enggak? Ini yang sangat diharapkan. Setiap jemaat, setiap kita memilikinya. Hati yang baru itu bukan sekedar baru aja, tetapi berdampak sampai perilakunya. Seperti yang tadi saya gambarkan, ulat, bentuk luarnya ulat, menjijikan, perilakunya merusak, kemudian terjadi perubahan di dalam. Dia menjadi seekor kupu-kupu yang tampilannya menarik, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terjadi perubahan di dalam yang menyebabkan perubahan di luar. Saya berharap setiap kita bisa mengalami anugerah seperti ini. Terjadi perubahan di dalam, punya hati yang baru. Mengalami kasih pengorbanan Kristus. Mengalami pengampunan yang sejati dari Kristus. Dan itu mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Kita lihat saja contoh di Alkitab ya. Contoh di Alkitab, seorang yang bernama Saulus. Seorang yang dikatakan giat untuk keagamaannya. Ketika dulu dia adalah seorang penganut Yahudi, dia giat mengejar, menangkap, menganiaya orang-orang percaya. Ini Saulus. Dalam status masyarakat Yahudi, Saulus ini seorang yang berpotensi menjadi pemimpin. Dia punya peluang yang besar untuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Tetapi pada perjumpaannya dengan Tuhan Yesus yang bangkit, Saulus ini berubah. Hatinya berubah. Yang awalnya dia menangkapi, mengejar, menangkapi, menganiaya orang percaya, dia kemudian menjadi orang percaya itu sendiri. Dia memilih menjadi orang percaya. Pertanyaannya bagi setiap kita, kenapa Paulus sebegitu dalam kutip bodohnya? Dia tahu kan, dia seorang yang pintar. Dia tahu prospek di dalam masyarakat Yahudi akan sangat menguntungkan bagi dia. Kenapa dia harus keluar? Malah menjadi orang percaya. Apakah dia tidak tahu kalau nanti ketika menjadi orang percaya, ia mungkin yang akan diburu-buru, ditangkap, dianiaya, bahkan dihukum mati. Kenapa dia sebodoh itu? Karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan hatinya menjadi hati yang baru. Paulus rela melepaskan segala keuntungan, segala prospek di masa depan yang membuat dia semakin besar dan besar, diuntungkan dan diuntungkan. Mendapat kehormatan, penghargaan dari masyarakat Yahudi, tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus,
semuanya itu dikatakan sampah. Apa yang diinginkan Paulus? Nah, ini yang luar biasa. Paulus lebih dari 25 tahun dia mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus Kristus, penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya, supaya Paulus mengalami keserupaan dengan Tuhan Yesus. Mengenal dan serupa. Ini tidak dapat dilepaskan dari hati yang baru. Kalau kita punya hati yang baru, kita akan punya kerinduan untuk mau semakin mengenal Tuhan. Mau semakin serupa dengan apa yang Tuhan lakukan. Nah, kita lihat ya. Mengenal bukan hanya sebatas tahu. Oh, saya tahu Tuhan Yesus lahirnya di Nazaret. Benar atau salah? Tuhan Yesus lahir di Nazaret. Benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Jadi bukan hanya sebatas tahu di mana Yesus lahir, di mana Yesus disalibkan, berapa hari Yesus bangkit, setelah itu naik ke surga. Bukan hanya sebatas tahu yang di pikiran, tetapi maksud Paulus mengenal di sini adalah mengalami perjumpaan, mengalami Allah, mengalami Tuhan hari lepas hari, ada relasi. Apakah jemaat punya kerinduan seperti ini setiap harinya? Ketika membuka mata, apa yang menjadi kerinduan kita? Apakah mengenal Allah atau hal lainnya? Seorang pemikir Kristen, penulis sekaligus ya, berkata, banyak orang yang tahu akan prinsip-prinsip dasar pengajaran gereja, pengajaran Kristen, tetapi tidak banyak orang yang berani bayar harga. Tidak banyak orang Kristen yang berani bayar harga untuk semakin mengenal Allah. Banyak orang Kristen yang tahu doktrin-doktrin gereja, tahu. Tapi tidak banyak orang Kristen yang berani bayar harga untuk semakin mengenal Tuhan. Apakah jemaat sekalian ini termasuk yang sedikit itu? Yang setiap harinya rindu untuk mengenal Tuhan. Hati yang baru akan menyebabkan suatu perubahan. Perubahan dalam hal keserupaan dengan Tuhan. Apakah pikiran kita semakin seturut dengan firman Tuhan? Semakin seturut dengan kehendak Allah? Nah, ini perubahan yang mengacu pada keserupaan dengan Tuhan Yesus. Coba renungkan jemaat sekalian. Saya sudah berapa tahun menjadi percaya? Mungkin ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 30 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah jumlah tahun-tahun itu membuat kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus? Ketika kita melihat hidup kita tidak semakin serupa, berarti itu ada masalah dalam hati kita. Harus dibereskan. Jangan dibiarkan. Apakah kita punya hati yang baru? Hati yang baru ini dapat terlihat dari kerinduan. Apa yang jadi kerinduan terbesar hidup kita? Hasrat kita, pencarian kita. Apa yang menjadi kerinduan terbesar kita? Apakah Allah atau berkat-berkat yang ada di dunia ini? Ketika kita datang pada Allah, relasikah yang kita bangun? Atau hanya minta-minta kepada Allah? Bukan berarti saya katakan tidak boleh meminta sesuatu pada Allah ya. Tetapi fokusnya apa? Membangun relasikah atau hanya sebatas kasih saya ini, kasih saya itu? Ini bisa menunjukkan hati kita ini
apakah masih baru atau tidak. Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih punya kerinduan untuk semakin mengenal Allah lewat pembacaan Alkitab? Jawabnya dalam hati aja ya, Bapak Ibu jemaat sekalian. Apakah kita sudah membaca selesai Alkitab yang telah Tuhan wayukan bagi kita? Apakah sudah selesai belum saya baca? Atau saya menganggap pembacaan Alkitab itu ya nggak selesai, nggak apa-apalah. Pokoknya tiap minggu saya datang ke gereja untuk beribadah. Udah cukup. Apakah itu hati yang baru? Hati yang baru selalu ingin dan ingin tahu kehendak Allah dalam setiap bagian di Alkitab. Apakah kita punya kerinduan yang seperti itu? Enggak perlu diperintahkan oleh Pak Amun, ayo jemaat baca Alkitab, bulan ini kita baca kitab ini, itu baik. Tetapi orang yang punya kerinduan untuk semakin mengenal Allah, tanpa disuruh pun, tanpa dikasih penghargaan pun, dia akan punya kerinduan hari lepas hari untuk membaca dan membaca, sebagai wujud mau mengenal Allah. Bukan hanya membaca, tetapi bagaimana setelah saya tahu ini kehendak Allah, kerinduan itu mendorong kita untuk melakukannya. Lalu bagaimana perubahan dalam pandangan kita? Hati yang baru itu akan menyebabkan perubahan perilaku yang baru. Bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita? Apakah kita harus masih disuruh-suruh melayani? Bagaimana cara kita memandang diri kita? Oh, saya datang ke gereja, saya yang harus dilayani. Saya datang ke gereja, ya pantas saya dilayani. Hati yang baru akan menyebabkan cara pandang yang baru. Kita adalah umat tebusan Allah. Kita adalah hamba-hamba Allah. Kita harus terlibat bersama untuk melayani di gereja Tuhan. Ketika kita masih berpikir, saya pantas untuk dilayani, mereka yang harus layani saya. Itu jangan-jangan kita masih punya hati yang belum diperbarui. Bagaimana pandangan saya terhadap dosa? Ini hal kecil lah, kesalahan kecil gak apa-apa. Ini dosa kecil. Apakah kita masih berpikir ini dosa kecil, ini dosa besar? Di hadapan Allah, ketika kita tahu hati Allah, di hadapan Allah semua dosa itu menjijikan. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Ketika kita bisa memandang, walaupun ini dikatakan orang dosa kecil, saya tahu ini sesuatu yang menjijikan di hadapan Allah dan saya tidak mau melakukannya. Tidak mudah. Inilah proses kita dengan hati yang baru untuk menjaga dan menjaga. Bagaimana cara pandang saya terhadap ibadah minggu misalnya? Apakah ibadah minggu ini kalau tidak menyenangkan saya, kalau tidak enak bagi saya, ya udahlah, saya abaikan aja. Apakah ibadah hanya sebatas itu? Hati yang baru akan menyadarkan bagi kita bahwa ibadah itu adalah suatu persembahan dari kita untuk Allah. Biar Allah yang disenangkan, bukan kita yang disenangkan. Banyak kan kita temukan ada jemaat di gereja-gereja lain yang kalau ibadah yang gak cocok bagi dia, tidak menyenangkan telinga dia keluar dari gereja itu, pindah ke gereja yang lebih menyenangkan. Apakah ibadah di mata orang yang punya hati yang baru seperti itu? Nah, hati yang baru ini akan mempengaruhi cara pandang kita yang baru dan tindakan kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Apakah jemaat
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian mengerti akan firman Tuhan hari ini. Bukan hanya sebatas mengerti, tetapi inilah pergumulan kita, inilah proses kita ke depan. Bagaimana kita memiliki hati yang baru itu, yang adalah anugerah daripada Tuhan, yang dimateraikan oleh Roh Kudus, yang terus membimbing kita. Belajarlah kita untuk memiliki komitmen. Belajarlah kita untuk memiliki sikap juang untuk menjaga, mempertahankan hati yang baru itu. Ketika kita kehilangan hati yang baru itu, maka segala sesuatu yang kita kerjakan di gereja hanya akan sia-sia saja. Saya berharap jemaat sekalian dapat bertumbuh dengan hati yang baru tersebut. Tuhan Yesus terus memberkati setiap jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah merenungkan firman-Mu yang dinyatakan dan jelas, bahwa melalui pengorbanan anak-Mu, Engkau telah mengadakan perjanjian yang baru dengan setiap orang percaya. Dan biarlah ketika kami menjadi orang percaya, kami menghargai anugerah Tuhan di dalam perjanjian ini. Kami tidak menganggap murahan perjanjian ini. Kami tidak menganggap sepele kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Tetapi kami boleh mengabdikan hidup kami untuk terus mengenal, untuk terus semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Biarlah hati yang baru itu berbuahkan karakter keserupaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong setiap jemaat di tempat ini, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah dan beban hidup dalam keseharian mereka. Tuhan limpahkan hikmat bijaksana. Tuhan juga pakai gembala sidang di tempat ini untuk menggembalakan jemaat ini semakin dekat dan dekat kepada Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kita bahwa ketika kita sudah percaya menyatakan iman di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, sudah sepatutnya dan harus memiliki hati yang baru. Untuk itu mari kita terus berjuang untuk mempertahankan hati yang baru. Dengan cara apa? Dengan kita terus membangun relasi dengan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi kuat, boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan juga Bapak Ibu, berkat Tuhan itu sangat besar bagi kita. Berkat tidak hanya berbicara tentang materi, tentang kelancaran usaha, tetapi berkat Tuhan yang lebih besar kepada kita itu adalah karena kita diselamatkan di dalam Kristus. Untuk itu mari terus kita mempersembahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kita merespon firman Tuhan, kita menaikkan pujian, hitung berkat-Mu dalam KPPK nomor 50, di bait yang ketiga pelayan persembahan disilakan untuk menjalankan kantong persembahan. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu,
dan salib yang kau pikul melelahkan. Hitung berkatnya pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terberi, pahala di sorga yang tak terberi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Ia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu sampai sorga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau terjangan akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di sorga yang tak terberi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu,
Bapa di surga, kami menyadari bahwa berkat yang terbesar dalam hidup kami adalah berkat karena mengenal Tuhan. Berkat karena kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh diingatkan firman Tuhan bahwa harusnya hati kami memiliki hati yang baru. Karena itu akan mencerminkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimenangkan di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dalam menjalani hidup ini sungguh memiliki hati yang baru dan semakin serupa dengan Kristus. Bapa di surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami juga telah memberi persembahan. Terimalah kiranya persembahan kami, dan Tuhan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh difungsikan untuk mendukung pelayanan, untuk memajukan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Selamat siang saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sangat bersyukur sekali di mana kita semuanya boleh menyelesaikan ibadah kita dengan baik pada siang hari ini. Dan saya juga ingin bertanya, apakah ada di antara saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ibadah kita? Jika ada, kami persilakan untuk berdiri di tempat. Apakah ada? Oke, jika tidak ada, saya akan membacakan untuk petugas pelayanan pada minggu depan dengan tema saling meneguhkan. Dan untuk pembicara yaitu Pendeta Amun Saputra, pemimpin pujian yaitu Saudari Eli, backing vokal yaitu Saudari Desi dan Milna, pemusik yaitu Saudari Acing, dan petugas persembahan yaitu Saudara Simon dan Saudari Nuharyati. Dan untuk pembicara tunas remaja dengan tema murid-muridnya percaya kepadanya, pembicara yaitu Saudara Hiskian Noviandi, pemimpin pujian yaitu Saudari Sansan, backing vokal yaitu Saudari Cindy dan Acu, pemusik yaitu Asau, Jose dan Abu, dan petugas persembahan yaitu Paimon, dan operator LCD yaitu Aling. Dan kolektan yang sudah masuk pada minggu lalu yaitu sebesar Rp756.000. Dan persembahan sekolah minggu yaitu sebesar Rp128.700, tunas remaja Rp304.000, pemuda remaja Rp66.000, dan persembahan persepuluhan yang sudah masuk yaitu 050 Rp650.000, keluarga penginjil Helvianton dan penginjil Susan yaitu sebesar Rp800.000, Dilen Rp150.000, keluarga Pak Pantas yaitu bulan April dan Mei Rp100.000, 048 yaitu Rp400.000. Dan jika ada persembahan yang saudara-saudari berikan tetapi tidak kami cantumkan dalam warta, silakan dapat menghubungi majelis bendahara maupun saya sendiri. Apakah ada tambahan dari para majelis? Oke, jika tidak ada, Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini
Kita akan kembalikan segala pujian hormat kepada Tuhan kita. Kita naikkan pujian doksologi, puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih keselamatan yang Allah di dalam Yesus Kristus telah kerjakan di atas kayu salib, dan pimpinan, penyertaan, pertolongan, penghiburan di dalam Allah Roh Kudus menghibur, menguatkan kita sekalian. Dan biarlah damai dari Allah Tritunggal menyertai jemaat sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai kembali ketemu pada minggu depan di dalam ibadah raya di gereja di tempat ini.